Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang akuntabilitas publik, privatisasi, dan otonomi daerah. Kami sendiri beranggotakan saya Lisa Damianti sebagai moderator dan teman-teman saya. Nama saya Devanti Tanesa Wijaya, NPM 1841-2001, kemudian kelas AKT 18A. Kenalkan, nama saya Esa Fitri dari kelas akuntansi 18A, NPM 1841-2077. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizita Putri dari kelas akuntansi 18A, NPM 1841-2016. Perkenalkan, nama saya Afrina Yunidayana dari akuntansi 18, NPM saya 1841-2052. Langsung saja penjelasan tentang materinya. Akuntansi publik. Akuntansi publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah, agen, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah, prinsipal, yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. Yang pertama itu ada akuntabilitas vertikal, yang pertanggungjawabannya itu atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya unit kerja daerah kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, terus sama pemerintah pusat kepada MPR dan sebagainya. Terus yang kedua ada akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tuntunan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas 4 dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik RW 1993. Yang pertama, accountability for probity and legality atau akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, proses accountability atau akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melakukan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Yang ketiga, program accountability atau akuntabilitas program, untuk mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat, policy accountability atau akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Perusahaan publik banyak dituding melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, inefisiensi, dan juga pemborosan. Hal ini disebabkan oleh intervensi politik, sentralisasi, rent-seeking behavior, dan manajemen yang buruk. Oleh karena itu, BUMN atau BUMD menghadapi tekanan pressure tuntutan berikut. Population and political pressure, yaitu memberikan bagian laba ke pemerintah. Kemudian ada social pressure, yaitu tekanan masyarakat untuk menghasilkan produk kualitas dan harga yang murah. Kemudian ada rent-seeking behavior, yaitu berhadapan dengan orang-orang yang ingin melakukan KKN. Kemudian yang terakhir ada economic and efficiency, yaitu dituntut untuk efisiensi agar menjadi entitas bisnis yang ekonomis dan profesional. Otonomi daerah melalui desentralisasi menghasilkan dua manfaat, yaitu yang pertama mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kreativitas masyarakat mendorong pembangunan di sekitarnya. Otonomi daerah ini juga memperbaiki alokasi sumber daya menjadi lebih baik dari pergeseran peran publik ke pemerintahan, sehingga terjadi efektivitas yang berkesinambungan antara masyarakat dengan pemerintah. Penggunaan single entry dan kas basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel. Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan, dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama. Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan,
fungsi keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat daerah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan. Cukup sekian penjelasan dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.